Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Oke, video kali ini saya ingin membahas tentang suka duka kerja di Korea atau tinggal di Korea Selatan. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di platform ini, di Mustafa KR, bahwasanya platform ini membahas tentang proses kerja ke Korea, pengalaman kerja ke Korea, ataupun kehidupan seharian di Korea Selatan. Jadi buat teman-teman semuanya, siapa tahu lagi cari referensi atau cari tahu nih tentang suka duka kerja di Korea, ya begini. Nah, yang pertama adalah saya ingin membahas tentang dukanya. Bagi teman-teman semuanya, duka yang pertama adalah tentang jauh atau jaraknya dari Indonesia ke Korea Selatan. Bisa menempuh 6 jam perjalanan melalui pesawat dari Jakarta di Incheon, yaitu di Bandara Internasional di Korea Selatan. Nah, itu jaraknya jauh, jadi kita pasti itu fundamental paling utama ya. Kalau anak-anak rantau pasti yang paling duka adalah jauh dari keluarga ya, atau jaraknya jauh gitu ya. Jadi pulang atau cuti itu bisa jangkanya jauh gitu, bisa setahun atau 2 tahun, bahkan mungkin saja karena pandemi sekarang itu menghantam atau menghalau teman-teman semuanya untuk cuti. Jadi itu adalah yang pertama adalah teman-teman jauh dari keluarga. Nah, yang kedua adalah teman-teman semuanya harus tahu bahwasanya cuaca di Korea ini ekstrim gitu ya, ekstrim. Jadi ada 4 musim gitu, sedangkan di Indonesia itu ada 2 musim. Jadi teman-teman harus persiapkan itu juga, buat persiapan di sini agar tidak kaget gitu ya terhadap cuaca di sini. Walaupun saya sudah di sini juga tetap aja merasakan kedinginan tersebut. Tetapi teman-teman kalau sudah ada persiapan gitu-gitu terhadap musim dingin ini, jadi tidak terlalu sedih gitu ya terhadap cuaca. Nah, di sini di Korea ada 4 musim. Yang pertama adalah musim salju, yaitu musim salju ekstrim sekali dari Desember, Januari, sama Februari. Itu terpuncak tertinggi adalah -20, tapi ya ada -15, -10, pokoknya di bawah 0 lah, minus itu pada saat musim dingin. Ada juga teman-teman semuanya pada saat musim dingin tuh suka karena kan diturunkan salju. Ya memang suka tuh kalau turun salju, tapi kalau turun salju itu suhunya nggak terlalu dingin, -20, tetapi setelah turun salju, nah itu minusnya bisa nyampe -20, -15, dan lain sebagainya. Itu jadi buat teman-teman harus mengantisipasi hal tersebut. Nah, musim selanjutnya adalah musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, musim semi dan musim gugur ini ya teman-teman enak lah, sejuk, tapi ya tetap aja karena minus semi dan gugur ini cuacanya, suhunya itu sekitaran 5-10 lah, 10 derajat. Sedangkan di Indonesia kan suhunya itu 20-22, itu sudah dingin ya, dikarenakan di Indonesia itu lembab ya, itu karena kan ada musim panas dan musim hujan. Dan sedangkan musim panas ini paling tertinggi yang saya rasakan itu 34 derajat. Itu panas banget di Korea Selatan. Ya nggak panas-panas amat, tetapi ya lebih panas lah daripada Indonesia gitu. Jadi ada musim yang terpanas dan ada musim yang terdingin gitu buat teman-teman. Mungkin musim panasnya nggak terlalu jadi masalah ya buat teman-teman semuanya, dikarenakan sudah terbiasa dengan di Indonesia. Tetapi kalau musim dingin ini, teman-teman harus persiapkan terlebih dahulu ini apa aja yang harus dipersiapkan. Itu teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah pekerjaan yang berat, ini terutama bagi teman-teman semuanya yang bekerja ya di Korea Selatan, baik di bidang manufaktur ataupun di fishing. Untuk Indonesia ada juga yang di negara-negara lain itu ada di perkebunan, ada di pertanian, dan lain sebagainya. Ya, untuk di Indonesia karena ada 2 sektor aja, yaitu manufaktur dan fishing, itu pekerjaannya sangat-sangat berat bagi teman-teman semuanya yang belum bekerja di sini, yang belum pernah, atau yang
menyentuh lah dunia kerja yang ada di sini. Apalagi di phishing itu sangat berat untuk bagi teman-teman semuanya, apalagi tidak punya skill terhadap dunia perfisingan itu. Nah, untuk manufaktur sendiri, dulu saya berimajinasi gitu ya, atau punya bayangan bahwasanya di pabrik itu ya kayak pabrik pada umumnya gitu. Maksudnya sudah terkontrol oleh mesin gitu. Dan sedangkan di Korea ini pabriknya tidak semua seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan sampai beranggapan bahwasanya di Korea Selatan ini pabriknya sama kayak di mana ya, kayak di Indonesia mungkin pabrik yang sudah teratur, pakai baju yang bersih, pakai sarung tangan yang sudah SOP gitu, dan tinggal kita melakukan kegiatan yang monoton gitu. Itu pabrik yang di Indonesia. Sedangkan di sini, pabrik di sini itu tidak semuanya seperti, ada juga pabrik yang seperti itu, tetapi kebanyakan di sini karena kita ini kan diambil dari beberapa perusahaan gitu ya, dipilih-pilih oleh bos. Nah, kita kalau misalnya seandainya teman-teman misalnya dapat pabrik yang kurang standar atau kurang bagus dari bayang teman-teman, nanti jadi teman-teman nggak kaget ya kalau misalnya saya ceritakan ini. Yang pertama adalah teman-teman pakaian. Mungkin pakaian ada yang dikasih, ada yang enggak. Terus ada pekerjaan-pekerjaan yang berat karena di sini kan banyak pabrik-pabrik peleburan, pabrik besi, pabrik CNC dan lain sebagainya, dan itu cenderung berat gitu ya untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada teman-teman semuanya yang pabrik, misalnya pabrik kertas, nah itu jangan dianggap bahwasanya itu tidak berat, tetap aja berat dikarenakan pabrik kertas itu biasanya dibawanya tumpuk-tumpukan ya, dan itu dibawa, diangkat, dipindahkan, dan itu ya kalau teman-teman belum terbiasa dengan hal tersebut pasti akan kagetnya. Jadi harus dibiasakan, kuat mental, kuat tenaga juga. Maka dari itu teman-teman harus rajin-rajin olahraga, rajin-rajin makan vitamin, minuman sehat, makanan-makanan sehat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah orang Koreanya itu keras ya. Orang Koreanya itu keras. Jadi buat teman-teman semuanya yang bekerja di Korea Selatan harus siap-siap mental baja ya, kalau kata teman-teman dahulu bilang gitu. Teman-teman pada intinya harus siap mental, siap ditegur, siap dikasih instruksi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya benar-benar harus siap sih, siap apapun, mental, tenaga, pikiran, hati, semuanya itu harus disiapkan agar teman-teman tidak kecewa di sini. Dan kenapa sih sifat orang Korea? Karena yang pertama di sini adalah disiplin. Orang Korea itu sangat disiplin. Yang kedua adalah kerja cepat. Harus dibiasakan kita itu kerja cepat, walaupun ya orang Korea di sini makanya jalannya di sini kebanyakan jalan cepat gitu ya, karena suka yang cepat-cepat gitu. Nah, selanjutnya adalah ya karena kita keterbatasan bahasa, jadi ya mungkin jengkel kali ya, bahasa sininya sudah dikasih tahu tapi nggak tahu gitu, karena kita keterbatasan bahasa, jadi ya mungkin kerasnya dikarenakan hal tersebut, bisa jadi. Tapi teman-teman semuanya memang penting banget sih bahasa ini, walaupun teman-teman belajar untuk IPS topik, untuk lulus ujian IPS topik, akan tetapi harus tetap dipelajari terus sampai di Korea Selatan ini, dikarenakan memang bahasa ini adalah fundamental utama teman-teman berinteraksi dengan orang Korea gitu teman-teman semuanya. Jadi itu ya tadi orang Korea yang keras, harus siap mental. Yang kelima adalah makanan. Jadi buat teman-teman semuanya, makanan juga menjadi alasan utama saya untuk sedih, dikarenakan makanan di sini ya kurang sayur mayur gitu. Kalau kita mencari sayur mayur itu sedikit susah gitu ya, misalnya kangkung atau kalau di Indonesia pare dan lain sebagainya lah, sayur mayur di Korea Selatan. Walaupun ada sayur mayur tapi beda rasa gitu ya, sayur dengan Korea dengan sayur di Indonesia itu pasti beda. Dan bumbu-bumbu yang digunakan di sini pun sederhana gitu ya, tidak seperti rempah-rempah Indonesia yang sangat kaya dengan rempah-rempah, makanya bumbunya itu ya banyak
kerasa makanannya. Jadi itu patut dijempoli deh untuk makanan Indonesia. Makanya di sini ini menjadi alasan utama. Makanya saya sering di Ansan dikarenakan memang Ansan ini adalah kota yang banyak WI-nya, warung Indonesia yang menyediakan makanan-makanan Indonesia. Kalau kita kangen dengan makanan Indonesia, tapi harganya lumayan lah untuk mengorek dompet kita gitu. Selanjutnya adalah tentang, karena saya alhamdulillah agama Islam gitu ya, dikarenakan di sini negaranya negara ateis gitu ya, negara yang kebanyakan tidak memiliki atau tidak menganut tentang sistem Tuhan gitu ya, tidak mengenal Tuhan. Jadi di sini walaupun ada masjid, beberapa masjid di setiap daerah, tetapi kan jauh dari tempat saya. Jadi kalau untuk religi ini buat teman-teman semuanya yang mungkin religinya kental gitu ya, maksudnya muslim banget gitu ya, itu sedikit susah sih untuk kita beribadah. Walaupun di rumah kita tetap bisa beribadah, tetapi kalau misalnya di Indonesia gitu kan, kita bisa langsung beribadah di masjid, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah. Nah di sini walaupun bisa juga beribadah dimanapun berada, tetapi kan nuansanya berbeda gitu aja sih. Terus ada lagi sholat Jumat buat teman-teman semuanya, yang ya pasti ada lah suatu situasi yang sedih gitu ya di saat kita ingin beribadah di hari utama, yaitu hari Jumat. Itu teman-teman semuanya. Itu tentang, walaupun ada ya masjid-masjid di daerah ini, daerah itu, tetapi kan jarak dari rumah kita itu jauh untuk menempuh ke masjid tersebut. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah suka yang di sini, apa sih teman-teman pasti tahu. Yang pertama adalah tentang uang atau gaji di Korea Selatan ini, bahwasanya gaji sekarang basicnya ya, utamanya belum termasuk potongan-potongan selanjutnya, itu ada 1.900.000 sekian ya, itu bisa nyampai kalau dirupiahin ya 22 juta sekian lah, 22 lah ya, 22 juta alhamdulillah. Dan itu belum termasuk potongan. Kalau misalnya ada potongan pabrik biasanya kan 200.000 won, itu termasuk bukmin, apa namanya, pesangon, bukan pesangon, apa namanya, hari pensiun, dan potongan asuransi dan lain sebagainya. Itu 200.000 lah sekitaran, itu misalnya 2.500.000. Nah diambil ya bersih-bersih ya 18 juta lah ya. Itu belum kita buat makan, belum transportasi dan sebagainya ya, paling-paling 15. Itu paling hemat banget, 15 bisa buat nabung buat teman-teman semuanya ya, bersihnya segitu. Tapi ya banyak yang dikarenakan ada yang mungkin kuliah atau kegiatan-kegiatan lain yang mungkin 10 mungkin ya, 10, 11, 12 itulah. Itu tentang gaji di Korea, dikarenakan memang beda kurs ya, atau beda nilai mata uangnya, makanya sedikit besar gitu di Korea Selatan ini. Nah itu yang aku suka karena uang. Nah selanjutnya adalah sistem kerjanya. Nah di sini di Korea itu sistem kerjanya adalah kerja 8 jam setiap hari, dalam satu minggu itu 5 hari. Jadi buat teman-teman semuanya di sini sistemnya hitungan per jam gitu ya. Kalau di Indonesia kalau tidak salah ya, saya baru itu hitungannya per hari gitu. Kebanyakan hitungan per hari. Kalau di sini hitungannya per jam. Jadi saya suka itu hitungan per jam. Kalau misalnya ada lembur ya hitungan per jam. Tapi kalau di Indonesia mungkin lembur juga hitungan per jam juga ya. Gitulah. Tapi saya suka sistem yang seperti itu. Jadi tidak mengambil hak dari si pekerja itu gitu, saya suka itu. Terus yang ketiga adalah fasilitasnya. Jadi teman-teman, fasilitas di sini kereta, bus, dan lain sebagainya, internet, dan itu sangat mendukung buat kita semua yang apalagi kita jaraknya jauh gitu ya dengan keluarga. Itu internetnya bagus, di sini tidak bisa nggak diragukan lah ya, tidak buffering, jadi enak lah buat komunikasi dengan keluarga. Nah yang kedua adalah kendaraannya ada bus, ada kereta, ada taksi dan lain sebagainya. Itu sangat banyak ya, jadi tidak terhambat tentang kendaraan, bisa kita menuju dengan cepat ke tempat tujuan kita. Nah
Selanjutnya fasilitas destinasinya bagus juga, terawat, terus ada petugasnya juga yang mengontrol dan yang membersihkan tempat tersebut. Jadi ya sangat patut dicontoh gitu. Selanjutnya adalah untuk pengalaman. Jadi saya di sini senang sekali dapat pengalaman banyak banget, baik dari tentang fasilitasnya tadi, elektronik tadi, terus tentang pengalaman kita harus disiplin bekerja, terus kita harus mengerjakan sesuatu dengan cepat, terus kita harus mengefisienkan waktu, itu sangat penting. Jadi saya banyak sekali belajar di sini. Jadi ya itulah yang saya suka. Bisa kuliah. Nah, ini faktor utama juga saya memilih di Korea Selatan ini adalah karena bisa kuliah gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sedang atau lagi cari referensi buat kerja di Korea ini bisa kuliah, yaitu di UT Korea atau universitas terbuka gitu ya. Itu alhamdulillah saya bisa kuliah di sini dan sekarang sudah masuk semester 5. Alhamdulillah semester 6 masuk semester 6. Sebentar lagi doain aja wisuda, amin. Amin. Jadi bisa kuliah ya di sini. Jadi nanti teman-teman hubungi aja di Instagram UT Korea. Kita bisa saling berbaur gitu ya. Di berbagai daerah, baik daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya, Lombok, itu kita bisa berbaur di semua negara dengan satu naungan, yaitu Indonesia. Itu yang saya suka adalah Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tetap satu. Di sini itu tidak mementingkan daerah mana, kita itu adalah satu, yaitu mengatasnamakan Indonesia. Kita di sini harus membuat cerminan buat negara Korea atau negara lain melihat kita bahwasanya kita itu boleh dicontoh gitu ya dengan nama Indonesia. Jadi berpengaruh baiklah terhadap negara-negara lain gitu. Itu aja sih mungkin teman-teman semuanya. Duka suka yang paling utama kalau ditarik mundur ya dukanya tentang jauhnya dengan orang tua dan cuaca. Kalau sukanya yaitu tentang uang dan fasilitas. Itu aja sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman secara umum gitu ya. Kalau misalnya dirangkum ya itu. Jadi buat teman-teman semuanya kalau cari referensi yaitu mungkin tentang suka dukanya di Korea Selatan itu ya teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya ini berdasarkan opini saya, pendapat saya pribadi. Mungkin bagi teman-teman semuanya ada boleh komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Mustafa KR ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.